warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Destiana Fitria Dewi dengan nomor induk mahasiswa 21100505012. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang persalinan patologi atau apa saja yang akan terjadi saat persalinan yang membahayakan atau patologi seperti itu nggih. Jadi yang pertama yaitu manual plasenta. Di sini manual plasenta itu terjadi ketika 30 menit setelah 30 menit bayi lahir, namun plasenta juga tidak kunjung lahir atau tidak segera lahir. Maka kami akan lakukan pengecekan. Ibu di sini sudah 30 menit bayi lahir, namun plasenta juga belum lahir, Ibu. Dan kami berusaha untuk agar tidak membahayakan ibu, maka kami akan melakukan manual plasenta atau bisa dengan caranya tangan saya akan masuk mengambil plasenta secara manual. Di sini mungkin akan sedikit terasa tidak nyaman, tapi tidak apa-apa, ini juga demi kebaikan ibu. Ibu, apakah ibu bersedia? Jika ibu sudah bersedia, alhamdulillah. Jika ibu bersedia, maka kita berdoa bersama-sama, ibu. Semoga cara ini berhasil dan ibu bisa terhindar dari bahaya. Baik, di sini lalu posisikan ibu secara litotomi, buka lebar kaki ibu. Setelah dibuka lebar, beritahu bahwa ibu sebelumnya kita menggunakan cuci tangan dan gunakan hand sanitizer dahulu. Setelah itu beritahu ibu bahwa tangan saya akan masuk. Tangan saya masuk ke dalam perut ibu, ibu. Mohon maaf jika sedikit tidak nyaman. Tarik nafas panjang, lalu masuk tangannya. Setelah itu kita mengambil plasenta secara manual, dan sebelum tangannya keluar, kita pastikan dulu, kita eksplorasi lagi bahwa tidak ada sisa plasenta yang ada di dalam. Lalu setelah kita pastikan bersih, kita lahirkan plasenta keluar. Setelah itu cek kelengkapan plasenta, pastikan kembali bahwa plasenta benar-benar lengkap dan tidak ada yang tertinggal, begitu. Lalu selanjutnya ada Antonia Uteri. Antonia Uteri ini terjadi karena kontraksi ibu tidak kuat atau uterusnya teraba lembek. Di sini Bu, ini sudah lahir plasenta, tapi ibu terjadi perdarahan karena kontraksi ibu tidak kuat atau perutnya tidak keras atau teraba lembek. Nah, di sini saya akan melakukan tindakan untuk menghentikan perdarahan. Tentunya tindakan ini juga membutuhkan bantuan Bapak, yaitu karena saya akan melakukan KBI dan KBE. Dan tentunya di sini juga akan membutuhkan bantuan Bapak. Apakah Ibu dan Bapak setuju? Jika Bapak dan Ibu sudah setuju, maka posisikan Ibu litotomi, buka lebar kaki Ibu. Setelah itu tangan kita masuk ke dalam jalan lahir dengan mengepal seperti ini. Tangannya mengepal, lalu setelah itu menekan dinding anterior uteri, ditekan. Lalu setelah itu tangan yang di luar menekan ke arah tangan yang di dalam, seperti seakan-akan tangan yang di luar dan di dalam itu bertemu. Setelah itu memegang uterus, lakukan KBI dan KBE ini guna untuk merangsang adanya kontraksi. Jika sudah terjadinya kontraksi, maka kita cek kembali kontraksi apakah bagus. Jika sudah terangsang, maka perdarahannya sudah terhentikan dan kontraksinya sudah kuat, maka kita akan lanjutkan ke asuhan yang berikutnya. Lalu setelah itu ada persalinan bokong atau presbo. Di persalinan presbo ini yaitu posisi janin yang terbawah adalah bokong. Beritahu pada pasien seperti menolong persalinan pada umumnya, namun ini yang lahir adalah bokong dahulu. Kita beritahu pada Bapak dan Ibu, Bapak, Ibu, sebelumnya ini posisi adiknya kan bokongnya ada di bawah, atau posisi ini tuh tidak normal. Yang
bawah. Lalu untuk persiapannya ini akan membutuhkan tenaga ibu yang sangat banyak. Ibu bisa makan atau minum dulu, siapkan pernafasan yang banyak. Kami akan tetap menolongnya secara normal. Kami akan mengusahakannya untuk dilahirkan normal. Ibu, apakah ibu bersedia ke ibu? Lalu pimpin ibu mengejar. Jika polio sudah nampak, tindakan yang pertama yaitu kita melakukan brah berhasil atau brah normal, yaitu cengkram secara brah, jempol berada di paha dan keempat tangan berada di bokong. Arahkan bayi ke atas dan ke bawah untuk melahirkan bahu. Setelah itu arahkan lagi bayi ke atas ke bawah, lalu lahirkan bayi. Lalu setelah bayi lahir, letakkan bayi ke atas perut ibu dan bersihkan. Namun jika cara brah normal atau brah berhasil ini gagal, maka kita akan melakukan secara klasik, yaitu melahirkan bahu belakang dahulu. Yaitu seperti tadi, caranya seperti yang brah berhasil, namun bahunya nyangkut. Dan ketika bahunya nyangkut, maka kita cengkram kakinya kita lahirkan dahulu. Kita cengkram kakinya dan tangan kiri mencengkram kaki, tangan kanan mencengkram kaki, tangan yang kiri kita mencari lipatan siku, lalu memposisikan arah tangannya bayi itu seperti seolah mengusap mukanya sendiri. Di situ setelah kita posisikan seperti itu, lalu arahkan bayi ke atas dan lahirkan bahu belakang. Terus setelah itu lakukan hal yang sama untuk bahu yang depan, yaitu cengkram kakinya, cari lipatannya, arahkan usap seperti bayi mengusap mukanya. Setelah itu kita tarik ke bawah untuk melahirkan bahu depan. Setelah itu dilanjutkan seperti pertolongan melahirkan bayi seperti lahiran brah yang berhasil tadi. Lalu setelah itu ada jika cara yang kedua atau klasik ini gagal, maka kita akan melakukan cara molar, yaitu melahirkan bahu depan terlebih dahulu. Di sini yang pertama kita lakukan seperti yang klasik tadi, namun kita arahkan ke bawah dulu untuk melahirkan bahu depan dulu, lalu arahkan ke atas untuk melahirkan bahu belakang. Setelah itu ada cara yang ketiga, yaitu love set. Love set ini adalah melakukan rotasi secara 180 derajat untuk melahirkan bahu depan dan belakangnya. Baik, seperti itu aja sedikit penjelasan yang bisa saya sampaikan. Maaf jika ada salah kata atau salah perkataan atau salah perbuatan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.